kembali lagi di Kampus Plus 62. Kali ini aku Luna sedang berada di depan Fakultas Ekonomi Bisnis Univ Brawijaya. Nah, hari ini akan ada berita bagus nih buat kalian yang dari Univ Brawijaya, Unpad Bandung, USM Semarang, dan juga Unhas Makassar. Gak cuma itu, kita juga ada berita baru nih dari Kampus Patimura Ambon. Penasaran kan? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Fakultas Hukum UB menggelar sarasehan dengan mengundang alumni dan juga user atau pengguna jasa lulusan Fakultas Hukum UB. Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa tujuan dari sarasehan ini adalah untuk menggali masukan dan informasi dari para alumni berkenaan dengan kurikulum pendidikan kepada para user atau pengguna jasa. Fakultas Hukum menggali masukan agar nantinya alumni Fakultas Hukum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu hukum yang dinamis. Di hari ini kami menyelenggarakan sarasehan alumni dalam rangka pembaruan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mengapa kami harus bertanya kepada alumni? Pertama, mereka yang selama ini sudah pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum, dan yang kedua, para alumni juga sebagai user saat ini, karena sudah mempunyai kantor hukum, sudah mempunyai kantor notaris, sudah bekerja di kejaksaan, di kepolisian, di kehakiman, dan di profesi-profesi yang lain. Nah, tentunya dalam posisi manajemen, mereka juga menggunakan alumni yang lulus dari Fakultas Hukum berikutnya. Jadi hari ini kami mendengarkan masukan-masukan dari para alumni terhadap kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Para alumni juga memegang peran penting dalam pemeringkatan Fakultas Hukum UB. Pihak fakultas juga meminta kepada alumni untuk menjadi responden dalam kegiatan pemeringkatan kampus. Keadaan alumni ini menjadi salah satu indikator penting unsur dalam QS, yaitu employee. Nah, para alumni sebagai pengguna juga dari lulusan Fakultas Hukum, tentunya mereka mempunyai pendapat, mempunyai saran dan sebagainya yang itu sangat penting dalam pengisian di pemeringkatan QS. Maka dari itu kami juga dalam event ini menyapa alumni dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi tentang fakultas, kemudian juga meminta kesediaan alumni menjadi responden nanti di QS ini. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo bersama Profesor Shinichi Yonekura dari Shinshui University meresmikan secara langsung Satellite Office pada Senin 29 Juli 2024. Satellite Office ini berada di Universitas Brawijaya yang nantinya akan diisi oleh staf dari Shinshui University. Ketua Double Degree UB, Profesor Hagustarno, menjelaskan bahwa Satellite Office ini memiliki fungsi sebagai kantor penghubung yang memudahkan proses kerjasama dalam bidang pendidikan riset dan lainnya dari kedua kampus tersebut. Saat ini terdapat dua fakultas yang sudah bekerja sama dengan Shinshui University, yaitu Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Budaya. Kerjasama ini diinisiasi dari fakultas yang kebetulan yang punya komunikasi dan kerjasama intensif itu dari Fakultas Peternakan. Nah, sudah lama Fakultas Peternakan menginisiasi kerjasama dengan Shinshui University, yang kemudian hingga hari ini kemudian diperluas karena ada beberapa fakultas juga yang berkolaborasi dengan Shinshui University, salah satunya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di sini kita lihat ada dua ya, ada Fakultas Peternakan dan juga Fakultas Ilmu Budaya yang juga duduk bergabung untuk mendiskusikan kerjasama lanjutan terkait dengan kolaborasi yang dibangun antara Shinshu dengan Universitas Brawijaya. Nah, Satellite Office ini merupakan office yang memang disediakan untuk Shinshui University staff, itu bisa profesor maupun yang lain, yang harapannya nanti mereka bisa punya ruang khusus di sini dan bisa lebih mengintensifkan komunikasi, sekaligus juga membangun kerjasama real. Nah, kerjasama real itu bisa beragam ya, bisa di bidang akademik,
seperti program Ejang Profesor misalkan ya. Kemudian juga ada program-program 3-in-1, program program guest lecture misalkan guest lecture atau dosen tamu di sini, maupun juga serangkaian kegiatan akademik yang dia ada di Universitas Brawijaya. Keberadaan Satellite Office ini nantinya akan mempermudah proses kerjasama dalam berbagai bidang dan menjadi role model dari perguruan tinggi lain dari luar negeri untuk membuka hal yang sama. Satellite Office tersebut juga nantinya akan diisi oleh staf dari Shinsui University secara langsung agar mempercepat proses layanan yang diberikan. Kegiatan KKN Filkom UB di Kasembon tidak hanya dalam bidang keilmuan semata, isu perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan lainnya menjadi perhatian tim KKN Filkom di Kasembon. Untuk itu, melalui program Tetenger Bumi yang menjadi ciri khas UB, tim KKN Filkom mengajak anak muda khususnya generasi Z untuk peduli terhadap isu lingkungan. Menurut Ketua Tetenger Bumi UB Tibiani, kegiatan mengajak generasi Z ini penting karena mereka merupakan generasi masa depan. Untuk itu, mereka diharapkan peka terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Kegiatan tanam pohon menjadi pilihan tim KKN Filkom dengan menggandeng PT Petrokimia Gresik sebagai mitra. Sebanyak 1.320 pohon berbagai jenis ditanam bersama dengan anak muda, masyarakat, dan mahasiswa KKN. Hadir dalam kesempatan tersebut, Dekan Filkom Profesor Wayan Firdaus Mahmudi, Soraya Anggun perwakilan PT Petrokimia Gresik, perwakilan CSR Kasembon Nur Hadi, dan Koordinator Tetenger Bumi Tibiani. Ribuan pohon ini nantinya bukan hanya sekedar mencegah perubahan iklim, namun juga untuk memperkaya populasi pohon di Kasembon. Bendungan Jati Gede merupakan bendungan kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sumedang. Jati Gede memiliki daya tampung air hingga mencapai 929 juta meter kubik dan mulai beroperasi sejak 2015 lalu. Selain sebagai pusat pengairan untuk wilayah Sumedang, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, Waduk Jati Gede dapat menghasilkan listrik untuk PLTA sebesar 110 MW. Membendung aliran sungai Cimanuk, kini Jati Gede juga berfungsi sebagai destinasi wisata. Di sekitar bendungan terdapat spot-spot wisata seperti Masjid Al-Kamil dengan bentuk ikonik kelopak bunga teratai, serta Jembatan Merak dan juga Tugu Kujang Sapasang. Ketiganya memiliki filosofi jika Waduk Jati Gede yang dibangun atas 3 prinsip dasar, yaitu agama, kebudayaan, perkembangan teknologi dalam membangun peradaban. Waduk Jati Gede memiliki kapasitas pelimpahan atau buangan aliran sebesar 4.468 meter kubik per detik. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk olahraga wisata arung jeram. Arung jeram sendiri dimulai dari Desa Parakan Kondang dan berakhir di kawasan Tomo Sumedang. Arung jeram ini dapat mencapai sekitar 11 km dan memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Tak hanya bermanfaat, kawasan di sekitar Waduk Jati Gede pun dapat menunjang perekonomian bagi desa sekitar. Seperti kawasan perbukitan Anjungan Tenjo Laut, jadi spot pemandangan 360 derajat seperti Bendungan Jati Gede, pembangkit listrik atau PLTA Parakan Kondang, serta aliran sungai Cimanuk. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik mengunjungi Bendungan Jati Gede? Jangan lupa singgah ke bendungan ini jika Anda mengunjungi Kabupaten Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim liputan Divia Unpad TV untuk UB TV. Pembukaan KKN Kebangsaan Nasional di kampus Universitas Patimura dibuka secara resmi oleh Dirjen Dikti Ristek Profesor Rernat Abdul Haris yang ditandai dengan pemukulan tifa pada 26 Juli 2024. Turut hadir Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti Ristek Profesor Sri Suning Kusumawardani, Penjabat Gubernur Maluku Insinyur Sadalile, serta Forkopimda Maluku, para rektor dan undangan lainnya. Pada momen itu juga digelar pencanangan Zona Integritas Universitas Patimura oleh Dirjen Dikti Ristek Profesor Rernat Abdul Haris. KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air, wawasan,
dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. KKN Kebangsaan menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring awal bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan mematangkan diri sebagai calon-calon pimpinan bangsa di masa yang akan datang. KKN Kebangsaan juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa dan mengenal tanah air Indonesia secara utuh, menyeluruh, dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara. Landasan kebijakan pelaksanaan KKN Kebangsaan. Landasan kebijakan kuliah kerja nyata KKN Kebangsaan kurang lebih ada 8 pokok dasar hukumnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tambahan sampai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/B/2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka. Ratusan mahasiswa KKN Kebangsaan ini nantinya akan ditempatkan di 24 desa yang ada di Maluku, seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, dan Buru. Para mahasiswa tersebut berada di lokasi KKN selama 1 bulan, yakni 26 Juli hingga tanggal 24 Agustus mendatang. Dari Ambon, Tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk UBTV. Menjadi komitmen Universitas Semarang dalam mendukung pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik. Kegiatan seleksi beasiswa digelar USM beberapa waktu lalu. Berlangsung di GOR Universitas Semarang, sebanyak 70 atlet mengikuti Multi-Stage Fitness Test atau MFT. Para atlet ini merupakan calon penerima beasiswa non-akademik Universitas Semarang. Jadi program beasiswa prestasi non-akademik ini merupakan sebuah komitmen dari Universitas Semarang terkait dalam menunjang pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik bagi calon penerima beasiswa di lingkungan Universitas Semarang, yang nantinya diharapkan mahasiswa nantinya dapat berkembang di berbagai ilmu yang ada di Universitas Semarang. Tak hanya melakukan serangkaian tes kebugaran jasmani, para atlet juga melakoni sejumlah wawancara. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah ini memiliki prestasi yang beragam, mulai dari juara tingkat daerah hingga nasional. Besar harapan melalui program beasiswa non-akademik. Calon mahasiswa nantinya dapat terus mengembangkan diri baik bidang akademik maupun non-akademik. Latihan terus, jogging, main basket terus, biar dapat yang maksimal. Mau mengejar itu sih, Liga Mahasiswa, terus semoga bisa masuk IBL, itu aja sih. Semoga bisa masuk dan bisa membuat saya memiliki banyak juara-juara, bisa membanggakan orang tua. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV untuk UBTV. Jelang laga sepak bola Todung UI Cup diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada Agustus mendatang. Sejumlah persiapan termasuk latihan rutin dilakukan tim sepak bola Universitas Hasanuddin. Latihan rutin ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Proses latihan melibatkan 3 pelatih utama, pelatih kepala Indra Yuliantote, pelatih fisik Muhammad Safran Mahdi, serta pelatih kiper Hidayatullah. Bams, manajer tim dan rekannya Haidir mengatakan bahwa latihan rutin sudah dilakukan sejak dibukanya proses rekrutmen pada Juni lalu. Sebanyak 22 orang yang lolos seleksi akan berangkat ke Jakarta pada 22 Agustus, mewakili tim sepak bola Unhas. Latihannya itu kita bagi, kadang latihan pagi, kadang latihan sore. Kan di pertandingannya itu ada pertandingan pagi, jadi kita harus latihan pagi juga. Ya, harapan saya untuk Unhas, semoga nama besar Unhas dapat memberikan support untuk mahasiswanya, terkhusus untuk mahasiswa. Dan kami juga sebagai manajer tim, pelatih, kami akan memberikan yang terbaik untuk Unhas juara 1.
Tidak mau tanggung, Unhas menghadirkan langsung pemain sekaligus legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola untuk memoles penampilan tim sepak bola Unhas. Meskipun bukan berasal dari kalangan atlet bola, menurutnya kemampuan yang dimiliki oleh tim sepak bola Unhas sudah baik, hanya saja perlu peningkatan. Namun, legenda PSM Makassar ini yakin jika terus berlatih, mahasiswa terpilih ini akan mampu menjadi pemain handal yang solid. Apalagi dirinya menilai kemampuan tim sepak bola Unhas yang mudah mencerna ilmu yang diberikan. Saya lebih suka ini orang berpendidikan. Kita menyampaikan itu agak cepat dia cerna dibanding orang yang memang pemain bola tapi dia punya SDM masih kurang. Jadi kadang-kadang salah satu taktik itu saja diulang-ulangi tidak masuk dia. Tapi kalau ini saya pelan-pelan mengedukasi mereka, akhirnya ada beberapa materi tadi dijalankan dengan bagus. Walaupun ya secara berindividu atau secara tim itu perlu proses dilatih, latihan lagi. Saya kira prospek untuk ke depan kalau dia terus berlatih apalagi dengan masih muda-muda akan kelihatan nanti ya sebagai tim yang solid. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Bank Syariah Indonesia menggelar kegiatan CIO Mengajar pada Rabu 24 Juli 2024 yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention, yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Heri Gunardi, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Diir Jamaluddin Jompa MSc, dan alumni Unhas, yang saat ini menjadi Komisaris BSI, Prof. Derha Muhammad Nasir. Heri Gunardi membawakan topik seputar perbankan syariah di Indonesia yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemain industri keuangan syariah global. Pada momen ini pula, BSI menyerahkan dana beasiswa dari program BSI Scholarship 2024 untuk Universitas Hasanuddin sebesar 2,1 M. Beasiswa ini nantinya akan dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan, Profesor Subehan SSI, M. Harm, SC, PhD, PT. Oke, terima kasih. Jadi tentu kita sangat apresiasi ya atas segala dukungan BSI terhadap Universitas Hasanuddin, terlebih terkhusus pada mahasiswa untuk beasiswa. Dan memang ini selalu dilaksanakan di setiap tahun, dan alhamdulillah tadi kita dengar berita langsung dari ini bahwa akan ada beasiswa lagi kembali. Dan untuk itu nanti akan dikelola di direktorat, di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Subdirnya memang untuk pengelolaan beasiswa. Ya, ada memang terkhusus yang kemudian proses seleksi dan sebagainya akan dilaksanakan di subdirektorat tersebut. Persyaratan sendiri apakah dari BSI atau ada dari UNAS? Ya, ini kita combine biasanya. Ya, ada misalnya karena ini sebenarnya pemberinya itu dari BSI. Iya, sehingga misalnya kalau dia mempersyaratkan sesuatu tambahan dan sebagainya, ya tentu kita akan menambahkan dalam proses rekrutmen itu. Tapi ada juga dari pihak kampus sendiri? Iya, tentu kalau kita penerima beasiswa itu biasanya prioritas pada prestasi atau ketidakmampuan pada ekonomi mahasiswa itu. Itu biasanya selalu kita jadikan parameter untuk memberikan beasiswa ke mahasiswa. Paling tidak. Apakah ada peningkatan ini, Prof, dari tahun sebelumnya? Nah, ini kalau saya lihat data tadi kan dia sudah ini kan sekitar 5 miliar ya, kemudian 2, sekian ke ini, tentu harapannya selalu kita ingin ada peningkatan tentunya. Tidak hanya itu, CEO BSI Heri Gunardi juga membagikan hadiah berupa 5 unit laptop, 10 keping logam mulia seberat 1 gram, 10 tabungan BSI senilai 500 dim, hingga voucher belanja. Berbagai door prize menarik, khususnya laptop sebagai hadiah utama ini pun menjadi rebutan para peserta dengan menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Andika Eria, mahasiswa fisioterapi Fakultas Keperawatan yang hadir bersama rekannya, adalah salah satu yang berhasil mendapatkan 1 unit laptop. Sebenarnya lama sekali mau laptop, sudah saya kasih jadi wishlistku dari di tahun 2024, dan kulihat BSI adakan ini CIO Mengajar, dan ada door prize-nya itu 5 laptop, dan dari awal sampai akhir itu
angkat tangan terus Kak supaya dapat ke laptop karena laptopku sekarang rusak. Jadi mungkin karena manifesting juga kasih masuk di wishlistku akhirnya dapat. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Nah, gimana? Seru kan beritanya? Saksikan terus ya Kampus Plus 62 pada hari Jumat pukul 14.30 hanya di UBTV. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube UBTV Brawijaya agar akun kami semakin berkembang. Terima kasih.